Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, dalam video ini Pak Guru akan membahas materi tentang sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kalian menyaksikan penjelasan materi ini, alangkah lebih baik apabila kalian like and subscribe channel ini agar Pak Guru lebih bersemangat dalam membuat video pembelajaran selanjutnya. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu pokok pikiran persatuan, yang kedua yaitu pokok pikiran keadilan sosial, yang ketiga yaitu pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan yang keempat yaitu pokok pikiran ketuhanan, merupakan suatu pengetahuan yang tidak hanya harus kita pahami, namun juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, berupa sikap-sikap positif yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena pokok-pokok pikiran ini merupakan penjelmaan daripada sila-sila Pancasila, karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Apabila kalian penasaran dengan sikap-sikap positif yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar, silakan kalian saksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Sikap positif yang sesuai dengan pokok pikiran persatuan. Yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu 1. Hidup rukun dengan saudara. Yang kedua yaitu membantu saudara dalam mengerjakan tugas rumah. Dan yang ketiga yaitu gotong royong dalam membersihkan halaman rumah. Yang kedua yaitu di lingkungan sekolah. Contohnya yaitu 1. Ikut serta dalam belajar kelompok. Yang kedua yaitu saling tolong-menolong dalam membersihkan halaman sekolah. Dan yang ketiga yaitu mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu 1. Kerja bakti dalam membersihkan lingkungan desa. Yang kedua yaitu mengikuti forum kepemudaan. Yang ketiga yaitu membantu masyarakat yang terkena musibah. Dan yang keempat yaitu di lingkungan bangsa dan negara. Contohnya yaitu 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua yaitu mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga yaitu mendukung bentuk negara NKRI. Sikap positif yang sesuai dengan pokok pikiran keadilan sosial. Yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu 1. Berlaku adil kepada saudara dalam mengerjakan tugas rumah. Yang kedua yaitu berbagi makanan kepada saudara maupun orang tua. Dan yang ketiga yaitu berbagi uang saku kepada saudara sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu di lingkungan sekolah. Contohnya yaitu 1. Mengerjakan tugas piket dengan tepat waktu. Yang kedua yaitu membayar uang kas kelas. Dan yang ketiga yaitu ikut serta dalam menyelesaikan tugas kelompok. Dan yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu 1. Pemberian zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua yaitu pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan yang ketiga yaitu memberi upah yang sesuai kepada buruh. Dan yang keempat yaitu di lingkungan bangsa dan negara. Contohnya yaitu 1. Pemberian subsidi BBM kepada masyarakat miskin. Yang kedua yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan. Dan yang ketiga yaitu pemberian bantuan biaya pendidikan. Sikap positif yang sesuai dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Yang pertama yaitu 1. Di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu 1. Musyawarah menentukan tempat berlibur. Yang kedua yaitu mendengarkan pendapat dari anggota keluarga. Dan yang ketiga yaitu menentukan tempat berlibur dengan cara voting. Yang kedua yaitu di lingkungan sekolah. Contohnya yaitu 1. Pemilihan ketua kelas dengan cara voting. Yang kedua yaitu pemilihan ketua OSIS dengan sistem pemilu. Dan yang ketiga yaitu tanya jawab saat diskusi dengan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu 1. Pemilihan kepala desa dengan sistem pemilu. Yang kedua yaitu mengikuti musyawarah desa. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan aspirasi pada saat musyawarah desa. Dan yang keempat yaitu di lingkungan bangsa dan negara.
Contohnya yaitu 1. Pemilihan presiden dengan sistem pemilu. Yang kedua yaitu pemilihan DPR dengan sistem pemilu. Dan yang ketiga yaitu mengikuti demonstrasi dengan tidak anarkis. Sikap positif yang sesuai dengan pokok pikiran ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu 1. Melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Yang kedua yaitu mengucapkan salam saat keluar dan masuk rumah. Dan yang ketiga yaitu menghormati orang tua. Yang kedua yaitu di lingkungan sekolah. Contohnya yaitu 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua yaitu memberi salam kepada guru. Dan yang ketiga yaitu tidak membuli teman yang mempunyai kekurangan. Yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu 1. Beribadah berjamaah di tempat ibadah. Yang kedua yaitu menghormati orang yang lebih tua. Dan yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal. Dan yang keempat yaitu di lingkungan bangsa dan negara. Contohnya yaitu 1. Menolak adanya LGBT. Yang kedua yaitu menolak paham ateisme. Dan yang ketiga yaitu ikut mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Itulah saja materi yang dapat Pak Guru jelaskan dalam video ini, yaitu mengenai sikap-sikap positif yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi ini, silakan kalian kerjakan post-test yang linknya terdapat di dalam deskripsi video ini. Itulah saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.